Visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon periode 2011-2015 adalah menjadikan Ambon yang maju, mandiri, religius, lestari, dan harmonis berbasis masyarakat. Karena itu berbagai upaya pun dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon dalam kaitan dengan pencapaian visi dan misi tersebut. Untuk itu kerjasama masyarakat dan pemerintah kota ini sangatlah penting dalam kaitan dengan menata dan membangun Kota Ambon. Rabu 17 Desember 2014, Kota Ambon mendapat sebuah kesempatan dan sekaligus kehormatan karena dikunjungi oleh Sandiaga Uno yang merupakan pengusaha muda yang sukses di Indonesia. Keberhasilannya di dunia bisnis membuat ia menembus daftar 40 orang terkaya di Indonesia dalam 12 tahun. Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia periode 2005-2008 ini hadir di Kota Ambon dalam sebuah kegiatan yang dinamai Belusukan. Aktivitas yang tren dipopulerkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini dipilih oleh Sandiaga Uno sebagai bagian dari rasa kepedulian dan perhatian yang ingin ia berikan kepada masyarakat yang membutuhkan di Indonesia. Dan kali ini Kota Ambon menjadi tujuannya untuk belusukan. Ia memilih Kota Ambon atas sebuah rekomendasi yang ia terima dari Elsie Tanihaha yang merupakan salah satu rekan bisnisnya. Sebagai seorang businesswoman yang merupakan PR dan Business Development Director Black Steel Group yang dijuluki sebagai pekerja keras atau workaholic dan mencintai bisnis properti ini, Elsie Tanihaha turut berkontribusi di Kota Ambon dalam menghadirkan Ambon City Center yang merupakan pusat belanja berstandar internasional sekaligus entertainment bagi masyarakat yang ada di kota ini. Rasa perhatian dan kepedulian inilah maka Elsie Tanihaha merekomendasikan Kota Ambon untuk menjadi target daerah belusukan bagi ia dan Sandiaga Uno. Hal ini pun disambut oleh Wali Kota Ambon Richard Wahanatesi. Rabu 17 Desember, Wali Kota Ambon beserta jajarannya menyambut bahagia kedatangan Elsie Tanihaha dan Sandiaga Uno yang berkunjung ke kota ini. Dengan rasa bahagia dan hormat, Wali Kota Ambon mengalungkan kain tenun khas Maluku bertuliskan Ambon Manise sebagai bentuk penyambutan masyarakat dan pemerintah Kota Ambon terhadap kehadiran Sandiaga Uno di kota ini. Pada kesempatan ini, Sandiaga Uno pun disuguhkan dengan berbagai sarapan pagi, makanan khas masyarakat Kota Ambon, dan selanjutnya diarahkan untuk menuju Negeri Hutumuri sebagai lokasi belusukan Sandiaga Uno di Kota Ambon. Karlin dan Tifa Totobuan pun menyambut Sandiaga Uno di pintu kedatangan Bandara Internasional Patimura sebelum berangkat ke Negeri Hutumuri. Sedangkan tari Cakalele pun menyambut kehadiran Sandiaga Uno dan rombongan di Negeri Hutumuri. Sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Orang Seluruh Indonesia atau PRSI, Sandiaga Uno pun berkesempatan untuk melantik pengurus PRSI daerah Maluku yang berjumlah kurang lebih 33 anggota di Gedung Pemuda Negeri Hutumuri.
Dalam sambutannya dalam acara pelantikan pengurus PRSI Provinsi Maluku, ia berjanji akan bekerja sama dengan pemerintah Kota Ambon untuk dapat membangun olahraga renang di kota ini. Mengingat geografis di Kota Ambon dan Provinsi Maluku sebagai negeri seribu pulau sangatlah cocok untuk mengembangkan olahraga ini. Ia pun berkomitmen akan bekerja sama dengan Wali Kota Ambon untuk membangun kolam renang berstandar internasional demi pengembangan olahraga renang di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon. Saya sudah pernah ke Gedung Putih, Pak, bertemu Presiden Obama. Tapi saya belum pernah dijemput di belalai lapangan udara seperti Pak Wali tadi. Rasa bangga lebih besar rasanya daripada masuk ke istana, Pak. Saya diberi penghormatan yang begitu besar dikalungi Syal Ambon Manise, nanti saya pajang di kantor kami. Kami berharap jalinan dari hubungan saya sebagai warga Butumuri sekarang dan pengurus provinsi dapat terjalin semakin erat, karena bukan hanya punya ketua umum yang ada di Jakarta, tapi punya warga yang ada di PRSI yang punya perhatian khusus membangun PRSI Maluku ke depan. Dan selesai penyampaian. Mei Usute Upu Sandiaga Salahuddin Uno Amstana Upuniang Melaman Tersili Laman to Melamang Hatu Melamang Mei Usute Ukulatu Nusa Pono Mei Usute dalam Astana Upuniang Melaman Tersili Mei Usute Ukulatu Perintah Mei Upe Maramau Mei Usute.
Surat Keputusan Raja Negeri Hutumuri. Keputusan Raja Negeri Hutuno sebagai sesepuh masyarakat adat Negeri Hutumuri, Kecamatan Lei Timur Selatan, Kota Ambon. Raja Negeri Hutumuri menimbang A. Bahwa Negeri Hutumuri merupakan negeri adat yang masih hidup, maka dirasa perlu untuk menjaga dan melestarikan segala tradisi dan budaya yang ada. B. Bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain negeri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem kesatu. Sebagai rasa hormat atas kehadiran Sandiaga Uno di Negeri Hutumuri, Raja Negeri Hutumuri beserta jajaran dan masyarakat Negeri Hutumuri bersepakat untuk menganugerahkan gelar adat warga kehormatan Negeri Hutumuri untuk Sandiaga Uno. Sebagai sesepuh masyarakat adat Negeri Hutumuri, sesuai keputusan Raja Negeri Hutumuri, saya percaya bahwa amanah yang telah diberikan oleh pemerintah dan masyarakat Negeri Hutumuri ini akan selalu menguatkan hubungan persaudaraan di antara kita. Acara ini pun berlangsung di Baileo Negeri Hutumuri. Setelah selesai dikukuhkan oleh Raja Negeri Hutumuri sebagai warga kehormatan, ia pun melanjutkan tujuannya yakni belusukan dengan melihat pengembangan UMKM yang ada di Negeri Hutumuri dan berdialog langsung dengan masyarakat setempat. Ingin segar untuk kami bisa bertatap muka dengan Pak Sandiaga dengan Pak Wali Kota dalam arti untuk melihat Guspala secara dekat. Memang kami inginkan untuk produk kami ini juga lancar, namun ada kendala-kendala kecil yang merupakan antara lain pendingin. Kami hanya buat kami titip keluarga-keluarga sekian, sehingga pendingin secara khusus untuk menyimpan ada kelompok bagian ada 500 buah botol yang masih cacat-cacat di rakun itu. Kami sudah berupaya. Jadi karena kewalahan tutup botol dan botolnya, maka produk ini juga katakanlah tersandar. Dan kedua, Anda kata produk ini sudah ada lewat kehadiran kita punya Ibu Els dari asosiasi dan juga barangkali ini bisa sehingga memastikan produk yang bisa lancar sehingga dia tidak terbatas. Banyak yang ia dapatkan sebagai masukan dalam kaitan dengan berbagai kendala yang dialami oleh masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka yang salah satunya adalah pengembangan jus pala dan ikan asap cair serta berbagai persoalan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Negeri Hutumuri. Hal ini pun mendapat respon positif dari Sandiaga Uno yang berkomitmen untuk membantu pengembangan UMKM di Negeri Hutumuri dan menjawab sejumlah kendala dan persoalan lain yang dialami oleh masyarakat Hutumuri. Saya terus terang kagum luar biasa karena waktu saya terakhir ke sini sekitar 5 tahun yang lalu belum terbangun Ambon seperti ini, dan yang betul-betul saya rasa merupakan prestasi adalah menjaga situasi yang kondusif dan aman dan damai, dan saya rasa ini akan meningkatkan bukan hanya indeks manusianya, tapi juga kita lihat daripada ekonominya ini bertumbuh secara menurut saya fenomenal ya. Bahwa Ambon yang sekarang 400.000 penduduknya itu ternyata mampu juga menghasilkan pendapatan per kapita yang meningkat, dan semua flight datang ke Ambon penuh.
menunjukkan bahwa Ambon sekarang menjadi magnet dan menjadi hub daripada daerah Indonesia bagian timur. Saya rasa kebetulan kami kehadiran di sini juga untuk membina olahraga. Kalau kegiatan ekonomi masyarakatnya tumbuh, kesejahteraan masyarakat juga tumbuh, olahraga praktis juga akan mampu dikembangkan dan diberdayakan. Jadi saya cukup optimis dengan Ambon. Ini selain olahraga, tapi ada juga mungkin bukan hanya Ambon, tapi misalnya Malang ada juga tuh dengan memakai istilah belusukan yang lagi tren seperti itu. Apa sih yang membuat tidak banyak orang yang seperti Anda, misalnya pengusaha, orang yang sudah ini kembali turun ke masyarakat dan ingin lagi mengetahui apa yang Ya kadang kita sebagai pengusaha, jadi mungkin belusukan itu hanya terminologi, tapi kita sudah menjalankan ini yang disebut sebagai site visit ya. Site visit itu di terminologi bisnis sangat lazim dilakukan untuk kita mendapatkan informasi yang paling terkini dan kita bisa meraba denyut nadi daripada geliat ekonomi sesuatu daerah. Dan kalau reaksi masyarakat itu seperti tadi kita ketemu dengan kelompok Bougainville dan Anyelir di desa Hutumuri itu nggak akan bisa direkayasa. Mereka menyatakan bahwa mereka industrinya bertumbuh, industri kecil menengahnya bertumbuh, tapi kekurangan kulkas, mereka kekurangan alat pemerasnya, mereka kekurangan juga packagingnya, botolnya dan lain-lain. Nah ini informasi-informasi ini yang menurut saya nggak akan bisa kita dapatkan kalau kita nggak turun ke daerah langsung. pesan Anda sendiri lebih spesifik ke masyarakat yang ada di Kota Ambon? Pesan saya bahwa jaga situasi yang sangat kondusif ini, coba kita kembangkan karena potensinya sangat besar di Ambon. Yang belum tersentuh itu pariwisatanya, wisata bahari terutama. Sekarang agenda Indonesia adalah poros maritim. Ambon ini adalah kota yang betul-betul merepresentasikan bahwa ini adalah kota maritim. Namun untuk berkontribusi di kota Ambon yang manfaatnya dapat dirasakan oleh warga kota ini menjadi tujuan utama kunjungan dan kehadiran Sandiaga Uno dan Elsye Tanihahar. Saya sejak 2012 masuk ke Ambon ya, dan saya lihat Ambon adalah satu tempat yang sangat berpotensi dan mempunyai kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Tapi sangat kasihan kalau diabaikan ya, atau tidak dimasukkan dalam prioritas sebagai di pemerintah pusat ya. Makanya pada waktu saya ada kesempatan berpartner dengan Pak Sandiaga Uno, saya langsung berpikiran, wah ini bapaknya kalau kita kasih lihat sesuatu, kan pikirannya langsung bisa berputar, bisa kerja ini, bisa kerja itu. Jadi this is my good chance to kasih introduce Ambon to Pak Sandiaga, karena Pak Sandiaga pernah ke Ambon pada tahun 2010 ya, but I believe is totally different ya waktu 2010 ya sama 2014 ini. Jadi saya rasa Pak Sandiaga kali ini buka matanya. Wow, Ambon ternyata is not like what he thinks ya, atau apa yang masyarakat lain terima. Of course loh, itu kan kita punya tujuan kan ya, tapi harus kita beri impresi yang terbagus buat Bapak Sandiaga ya, supaya bisa ada, bukan cuma dari Bapak Sandiaga aja, tapi pengaruh-pengaruhnya di sekitarnya Bapak Sandiaga ya, supaya bisa membawa lebih banyak orang untuk kenal Ambon dan berinvestasi di Ambon dan memajukan daerah ini. Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Wali Kota Ambon juga berkomitmen akan bekerja sama memberikan kemudahan investasi jika kelak Sandiaga Uno akan memilih Kota Ambon sebagai salah satu daerah untuk berinvestasi dalam kaitan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota ini. Nah kali ini dia baru dalam bentuk MOU untuk mulai pendekatan awal. Jadi nanti baik gubernur maupun saya harus kita bicarakan dia dengan DPR, ya, dengan DPRD. Jelaskan masalahnya, prospek ke depannya bagaimana, lalu seluruh ya, aturan-aturan normatifnya itu disiapin, sehingga pada waktu itu disepakati, nah tidak lagi ada masalah untuk itu. Nah, ini kira-kira begitu. Jadi MOU ini hanya baru dalam bentuk keinginan
untuk membicarakan rencana tukar guling itu. Termasuk juga ada keinginan kuat dari Kejaksaan Tinggi untuk juga mau tukar guling ya dalam rangka pemanfaatan lahan itu buat seluruh kepentingan bisnis ke depan. Acara belusukan ini berakhir dengan kunjungan Sandiaga Uno beserta Wali Kota Ambon ke Ambon City Center untuk sekaligus meresmikan kantor Garuda Airlines yang juga kini telah beroperasi di dalam Mall Ambon City Center. Sekaligus acara ini diakhiri dengan jamuan makan siang yang merupakan makanan tradisional Maluku untuk diperkenalkan dan dinikmati oleh Sandiaga Uno dalam seluruh rangkaian acara belusukan di Kota Ambon. Kehadiran sekaligus kunjungan Sandiaga Uno di kota ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Kota Ambon, sekaligus wujud dari perhatian untuk bersama-sama pemerintah Kota Ambon dan masyarakat membangun kota ini ke arah yang lebih baik.